Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke teman-teman, kembali lagi bersama gua Rizky Muhajadi di channel MR Muhajadi. Bagi teman-teman yang menonton video ini dan belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini agar gua makin semangat bikin video-video selanjutnya. Dan gua doakan yang subscribe dan yang menonton video ini mudah-mudahan panjang umurnya, sehat jasmani rohaninya, dan diberkahkan segala urusan-urusannya. Oke teman-teman, malam ini tepat pukul jam 12 lewat 10 menit gua nge-tag video ini dan gua kedatangan tamu yang sangat istimewa, Bang Hanan. Sehat Bang? Siap, sehat. Alhamdulillah sehat. Dan Bang Hanan ini teman-teman kawan gua sudah beberapa tahun, udah lama. Kita juga tetangga kampus, gua di UIN, Bang Han di UMJ ya, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Nah, kita kenal dan kita berteman sampai sekarang. Baiklah teman-teman, nggak usah panjang kalam, kita langsung saja dengarkan apa yang pengen dibagikan dengan Bang Hanan di video kali ini. Simak di Kismis. Kisah mistis. Cerita ini dimulai ketika tahun 2014. Kebetulan waktu itu gua kelas 3 aliyah. Ingat banget gua waktu itu abis kelar itikaf, karena kan pendakian ini perjalanan ini itu dilakukan setelah lebaran. Dan pada saat itu gua bersembilan, sekitar bulan-bulan Agustus atau enggak September lah, pokoknya setelah lebaran di tahun 2014. Gua dengan 8 orang, dan ke-8-nya itu adalah abang-abang gua di sekolah, dan ada 2 orang mamang gua. Jadi dari 8 orang itu 2 orang mamang gua, dan 6 orang lagi itu kakak dan abang kelas gua. Nah, dari 9 orang itu 2 orang wanita, 7 orang laki-laki. Nah, laki-laki ada namanya itu, pertama gua sendiri, Hanan. Terus yang kedua ada Bang Algi. Yang ketiga ada Bang Nabak atau Bang Majdi. Yang keempat ada Bang Mbe atau Bang Rizkila. Yang kelima ada Bang Akew. Nah, Bang Akew ini adalah mamang gua, Bang Alfi atau yang biasa teman-temannya panggil Bang Akew. Ada mamang gue juga, saudara gua, namanya Abunian, gue biasa manggilnya Mang Bunian. Nah, yang ketujuh ini adalah Kelly, kita sebut aja namanya Kelly, yang cewek ini. Yang kedelapan itu Anne, kita sebut aja Anne. Jadi 2 orang cewek ini gue sebut namanya pertama Kelly, yang kedua Anne. Dan yang terakhir ini gue lupa, pokoknya waktu itu gue bersembilan, 8 orang yang gue ingat, 1 orang lagi gue lupa, karena memang kejadiannya atau perjalanannya itu sudah sejak tahun 2014. Nah, waktu itu siang gue kumpul prepare bareng sama
abang-abang bareng sama mamang gua di rumah Fikri Rongrong, di rumah Bang Algi. Kebetulan Bang Algi itu adalah abangnya Rongrong, abangnya Fikri. Nah waktu itu siang, harinya itu mungkin kira-kira hari Jumat lah, setelah Jumat waktu gue kumpul prepare buat berangkat ke Bandung. Nah setelah prepare siang itu, kemudian gue berangkat ke terminal. Kebetulan waktu gue naik angkot, kami naik angkot waktu itu bersembilan, naik angkot sampai di terminal Bekasi itu kira-kira jalan dari Rongrong itu sekitar jam 2:30 lah, sampai di terminal itu jam 3-an. Nah kemudian gua dan kawan-kawan naik atau nyari bis tujuan ke Cilenyi. Singkat cerita, gue dapat bis, gue bersembilan dapat bis, kami dapat bis. Akhirnya kami melakukan perjalanan 9 itu. Nah di situ sebenarnya sudah ada hal yang menurut gue itu agak-agak janggal ya. Janggalnya gimana? Karena si Kelly, kan ada dua orang cewek tadi, Kelly dan Anne. Si Kelly ini itu dari ekspresi pun itu sudah kelihatan aneh gitu. Jadi pas di sebelum ke terminal itu kan asik aja kelihatannya. Nah pas di bis itu di tengah perjalanan itu ekspresinya beda gitu. Nah, gue nggak tahu pastinya kenapa. Nah, di perjalanan itu dari mulai sore hingga dari mulai terang ke gelap, sampailah gue di Cilenyi sekitar pukul 9. Nah, sekitar pukul 9, akhirnya gue turun dulu di Cilenyi. Nah, waktu itu gue dan kawan-kawan nunggu jemputan dari Bang Bani atau Bang Bendot. Nah, karena waktu itu kan kebetulan kami bersembilan berencana untuk menginap terlebih dahulu di kosan Bang Bani atau Bang Bendot. Nah, pada saat kami turun bis, kami nongkrong dulu lah tuh, ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol. Karena kan kebetulan 2 orang cewek ini kan gue baru ketemu gitu. Jadi gue ngobrol-ngobrol, pengakraban lah, mengakrabkan diri kepada mereka berdua. Dan singkat cerita, Bang Bani sampai, dijemput satu persatu, bolak-balik lah tuh dia, karena kan kebetulan dari Cilenyi ke kosannya itu nggak terlalu jauh. Nah, keesokan harinya di pagi hari itu gue bangun semua, kawan-kawan bangun, mandi, prepare lah tuh, makan, sarapan, ngopi-ngopi. Nah si Kelly ini itu makin menunjukkan hal yang menurut gue itu aneh ya. Aneh ya kenapa? Karena jadi kan Bang Bani itu kosannya, dia kosan satu ya, sendiri, dia nggak kos. Artinya satu ruangan aja. Kebetulan ibu kosnya berbaik hati untuk memberikan tumpangan atau memberikan wadah baru, memberikan tempat baru untuk kami beristirahat gitu. Jadi ibu kos itu buka satu kosan baru lah untuk kami istirahat. Si cewek itu kan di kosan yang berbeda ya, nggak mungkin jadi satu. Nah, anehnya itu pada saat siang dia ngaung-ngaung nggak jelas. Ngaung-ngaung nggak jelas sampai ngaungnya itu ngaung macan atau gimana? Kayak teriak gitu bang. Oh. Kayak teriak nangis gitu. Nah terus dia mecahin gelas sampai Bang Akew itu masuk ya ke dalam ngecek kenapa. Nah disitulah gue kan karena paling muda ya, gue mikirnya paling acting atau apalah gitu ya. Nah terus akhirnya setelah itu selesai, gue mikir itu nggak ada apa-apa kan, atau mungkin dia lagi apa, gue nggak mikir apa-apa karena gue masih positive thinking kan, karena gue diajarkan kebetulan sama mamang gue positive thinking gitu, artinya jangan berpikir hal-hal yang aneh. Waktu itu gue diajarkan positive thinking, gue masih mikirnya pada saat itu siang itu pokoknya gue mikirnya nggak ada apa-apa. Singkat cerita, karena posisinya dekat ya sama, pokoknya dari Cilenyi itu Cibiru naik ke atas dikit itu Gunung Manglayang. Nah naiklah gue waktu itu naik angkot. Iya naik angkot. Gue naik angkot sampai di pos pendakian. Sampai di pos pendakian itu kan sore ya. Kebetulan jadi sebelum naik ke atas itu kami makan dulu. Kami bersembilan makan dulu. Pesan mie lah waktu itu, pesan mie. Nah si cewek itu nggak makan. Dia nggak mau makan sampai telur pun. Jadi mie kan pakai telur tuh.
Indomie lah pakai telur. Indominya habis, sisain telurnya biar siapa tahu aja dia makan tuh si Kelly. Ternyata si Kelly pun nggak mau makan di situ, dia udah lemes, wajahnya udah pucat dah tuh. Nah sebelum pos pendakian itu pas dia masih kawasan Bang Bani itu sebenarnya udah ambil pendapat lah, ini kita mutusin terus naik apa enggak. Karena kesepakatan bersama untuk naik, ya udah akhirnya kami naik gitu. Dengan catatan harus mengikuti tata tertib lah istilahnya ya, makan dan lain sebagainya. Nah di pos pendakian itu si Kelly nggak mau makan, padahal udah diajak makan, ditawarin makan ya kan, sampai di pesenin mie pun dia nggak makan. Pesen mie nggak makan, terus ada telur rebus itu ya kan, dia pun nggak mau makan. Singkat cerita kami naik lah, mulai naik sore itu sekitar pukul 5. Sekitar pukul 5 itu kami udah sholat asar, sekitar pukul 5 kami naik. Nah saya itu posisinya di depan. Jadi kami bagi 2 tim lah, 2 tim. Karena posisi saya bawa tenda. Nah, yang sweeper itu kebetulan mamang saya gitu. Dia sweeper dengan 2 orang wanita tuh. Saya di depan itu sekitar 5 sampai 6 lah di depan. Karena saya bawa tenda, jadi saya ke depan. Nah, sampai di tengah perjalanan itu kan udah mulai gelap lah ya. Jam 5 setengah 6 udah mulai gelap. Sampai kurang lebih jam 6. Nah disitulah pergantian waktu itu, disitulah lagi-lagi hal janggal yang gue temui. Apa itu hal janggalnya? Jadi si Kelly ini lagi jalan, tiba-tiba dia jatuh. Ini gue ngeliat nih, dia jalan tiba-tiba dia jatuh. Terus ditanya kan sama sweeper, lu kenapa? Pas ditanya itu jawaban dia udah nggak jelas, nggak jelas. Dia bilang gua nggak kuat, kata dia gitu kan, gua udah nggak kuat, kata dia gitu kan. Itu udah mau masuk pos 2 lah kurang lebih kan, pos 1 udah mau pos 2 kan, karena Manglayang itu ketinggiannya 1000 atau berapa kan, jadi nggak terlalu lama perjalanan. Nah itu udah mau pos 2 masalah itu. Nah di situ jatuh si Kelly jatuh, ditolong lah tuh ya kan, gue di depan. Akhirnya merapat nyamperin ini kan Kelly. Di situ Kelly udah nggak jelas tuh kan, dia bilang udah nggak kuat, kata dia bilang itu kan lemes dan lain sebagainya. Tadi diajak turun pun si Kelly sempat tawarkan turun, ayo kita turun bareng-bareng. Itu mumpung belum sampai atas banget. Si Kelly tetap nggak mau, entah dia punya hajat tersendiri atau apa. Akhirnya waktu itu karena si Kelly udah gak kuat, akhirnya digendong lah si Kelly. Si Kelly digendong sama sweeper, mamang gue tuh mengakeo digendong. Nah pas dia digendong, di perjalanan itu si Kelly nyebut di belakang, ada anak kecil ngikutin. Jadi pas setelah dia jatuh kan digendong tuh. Kan setelah ada percakapan yang tadi bilang buat kesepakatan turun atau enggak, ternyata si Kelly gak mau kan. Digendong akhirnya, terus tasnya si Kelly dibawa sama saudara gua tuh Bang Bunian namanya, Abunian. Si Kelly di situ dia nunjuk ke belakang kayak gini sambil bilang ada anak kecil ngikutin. Nah terus kata yang gitu, apa sih nggak ada anak kecil. Nah terus si Kelly bilang ada anak kecil ngikutin, dia ngajakin main, kata si Kelly. Nah akhirnya masih digendong terus, itu sudah masuk, udah lewat maghrib lah ya, sudah lewat maghrib. Nah akhirnya gue diminta untuk jalan duluan gitu, karena gue bawa tenda, jadi ketika nyampe di lokasi itu tenda udah jadi yang belakang sweeper sama yang digendong itu ketika sampai sudah tinggal istirahat. Nah gue berlima di depan, karena gue bawa tenda. Sampai itu belum sampai ini ya puncak ya, jadi persimpangan arah ke puncak. Kalau lurus ini jalan buntu, kiri ke arah puncak, kanan kiri jurang. Ada pohon satu gede gini, kayak pintu lah, ini pohon gede, ini jalur. Nah gue ngambil karena gelap ya, dan kebetulan waktu itu senternya ada di belakang. Yang dipegang waktu di depan itu powerbank, HP
sama korek. Nah, kami memanfaatkan yang ada aja gitu. Artinya kami harus bersiap lah gitu. Akhirnya waktu itu kami bangun tenda, maghrib itu angin kenceng, maghrib ya sekitar 6:30-an, angin kenceng. Kami diriin tenda itu pakai senter powerbank dan senter HP sama senter korek. Seadanya lah waktu itu, karena kan situasi angin kenceng ya kan, udah gitu kontur tanahnya nggak rata, ada akar ya kan. Karena kalau misalnya kami lanjutkan posisinya miring begini nggak mungkin, akhirnya kami nyari yang agak datar. Tenda, singkat cerita tenda jadi, si Kelly sama rombongan belakang nyampe, itu udah gelap, angin masih kenceng terus tuh, tapi nggak hujan, angin kenceng. Nah, sekitar jam 8:30 itu sudah masak ya, sudah masak. Nah, sekitar jam 8:30 atau jam 9 itu gua berlima, kan kebetulan gua satu tenda ya, satu tenda itu bareng-bareng tuh, tendanya gede. Nah, gua berlima di depan, gua, Bang Nabak, posisinya belakang gua Bang Nabak, ini gua, depan gua Bang Embe atau Bang Rizky lah, sampingnya Bang Embe itu Bang Algi, sampingnya lagi itu Bang Bunian. Berlima gue di depan, sisanya berempat di dalam. Nah, akhirnya waktu itu ngopi lah kan kita, ngopi, angin kenceng tuh kan. Nah, disitulah lagi-lagi hal yang menurut gue nggak masuk akal. Itu gue dapet hal yang nggak masuk akal di situ. Logikanya gini ya, angin kenceng. Ya kan, pohonan besar ya kan, rimbun. Kalau misalnya pohon itu banyak buahnya, ya kan, otomatis semua yang ada di luar tenda itu kan ketiban, ya kan, kena kejatuhan. Waktu itu Bang Nabak kan di belakang gua, sama gua di depannya. Kebetulan Bang Nabak duluan yang kejatuhan kayak buah gitu. Dia kejatuhan, tapi dia ngomong, dia langsung masuk ke dalam tenda. Nah, setelah itu gua kejatuhan di kepala gua, satu buah aja, satu kecil buahnya, nggak sakit gitu, cuma kejatuhan. Turunlah ke bawah, gua ambil kan, gua nengok ke Bang Nabak, gua nengok ke arah depan tuh, karena Bang Nabak kan udah mau masuk tenda. Akhirnya di situ gua baca sholawat, ternyata Bang Nabak masuk ke dalam itu dia baca amalan, baca hizib sogir, Nah, gua sholawat di situ, kenceng sekenceng-kencengnya, gitu kan, karena angin kenceng. Nah, singkat cerita itu angin masih kencang ya kan. Emang di situ nggak ada yang ngedaki, nggak ada yang naik lagi selain rombongan gua. Ya. Cuma 9 orang itu. Nah, akhirnya singkat cerita udah pada masuk tenda tuh, udah hari sudah malam, temperatur juga udah mulai dingin ya, udara juga udah mulai dingin. Akhirnya gua masuk lah tuh semua ke dalam tenda. Di dalam tenda, pas gua masuk ke dalam tenda, si Kelly yang tadi itu dia teriak-teriak minta keluar. Teriak-teriaknya itu gue nggak terlalu bisa, cuma waktu itu yang gue inget, lepasin gue mau keluar. Lepasin gue mau keluar. Ditahan kan sama mamang gue tuh, Mang Akel, ditahan. Ngapain lu keluar? Enggak, gue mau keluar, gue mau main. Anak kecil yang tadi nungguin gue di depan. Tapi itu ngomongnya gua. Ngomongnya gua. Sontak kaget lah semua kan. Gua agak merinding. Sontak gua kaget di situ karena hal itu terjadi berulang-ulang gitu. Artinya setelah dia minta itu tenang sebentar, berontak kan dipegangin tuh sama Mang Akil tuh kan, dia posisinya di pojok sana, gue di sebelah sini ya kan, ini jalanan, dia di posisi sini dalam tenda, itu masih berontak, lepasin gue mau keluar, jangan tahan gue mau keluar, anak kecil yang tadi nungguin gue, ya kan? Nah, akhirnya setelah itu udah pada ngantuk tuh kan, ditenangin, dibaca-bacain lah itu, disuruh baca entah itu baca kulhu, ayat kursi dan lain sebagainya, sambil tenang-tenangin, dikasih air minum. Singkat cerita tuh, setelah kejadian itu ditahan-tahan kan, ada waktu itu sempat foto, ada foto, jadi ada obstek sebutan itu kalau yang hitam-hitam tuh,
Iya. Kalau bisa di foto kayak ada tanda-tanda itu kan katanya ada, mau kalau semakin tebel atau semakin kereng itu kan tandanya ada gitu ya. Nah jadi pas setelah si Kelly berontak-berontak itu minta keluar, ya kan. Nah di situ pas di foto ada nggak penampakan, cuman kayak ada apa sih sebutannya ya, saya lupa deh, warna hitam-hitam gitu. Itu di foto ada gituan ya kan, ada tanda-tanda lah. Di situ udah mulai, kalau gue mikirnya ini udah pasti nggak beres karena gue naik ganjil ya 9 orang. Karena gue naik aja 9 orang, dari mulai dia jatuh ngeliat anak kecil, terus gue ketimpahan kayak buah gitu ya kan, gue berdua, sampai pas masuk ke tenda dia berontak-berontak minta keluar. Singkat cerita malam tidur. Nah di situ gue tidur kan di pinggir jalan ya, ini jalanan. Di situ malamnya gue mendusin sekitar jam 12:30-an lah. Itu kayak ada suara ramai orang aktivitas. Gimana sih aktivitas kayak di pasar gitu? Ramai orang aktivitas di pasar, kayak transaksi jual beli, orang jalan-jalan. Tapi namanya gue mendusin ya, gue nggak terlalu ini ya kan. Tapi lama-kelamaan suaranya makin jelas. Di situ gue baca-bacaan tuh, sambil gue colek-colek yang lain biar bangun gitu. Karena gue iseng, jujur gue takut dari mulai kejadian yang ditimpa, terus yang berontak-berontak, yang yang kerasukan itu, sampai ada suara kayak transaksi orang jual beli ramai lah di luar itu. Dan itu lu pertama kali juga naik gunung ya? Itu ketiga atau keempat? Oh, ketiga. Maksudnya itu, tapi itu pengalaman bisnis pertama. Pengalaman bisnis pertama gua. Nah, malam itu memang agak mencekam karena dari mulai berontak-berontak dia bilang ada anak kecil di luar, sampai pas malam gua tidur mendusin itu ada suara orang di kayak ini kan di luar itu. Paginya, singkat cerita tidur gua pules semua teman-teman, paginya bangunlah kami masak dan sebagainya. Si Kelly itu setelah makan ya kan, si Kelly dia bilang dia mau buang air kecil. Si Kelly kan ada persimpangan gini ya, yang kalau lurus jalan buntu ke kiri ke arah puncak. Si Kelly bawa kamera, dia naik ke arah jalan buntu, dia bilang mau buang air kecil. Nah terus dibilang sama yang lain ya kan, nih ditemenin, jangan sendiri lu, jangan sendiri. Si Kelly maksain buat sendiri, ya kan, dia bawa kamera, akhirnya dia naik lah tuh, dia nggak mau ditemenin itu, dia di situ mukanya pucat, lemas, ya kan, karena yang pertama faktor dia nggak makan, yang kedua jatuh itu dia ngelihat anak kecil ngikutin dia, akhirnya dia maksain buat sendiri. Sebenarnya mah itu yang lain udah minta dia buat temenin gitu, ada yang nemenin dia, tapi dia maksain buat sendiri. Dia bawa kamera, dia singkat cerita dia naik ke atas. Pas turun, logikanya kalau misal dia bawa kamera itu kan motret ya. Iya. Artinya dia nyari view lah, nyari pemandangan. Tapi yang bikin aneh itu dia bawa kamera, dibilang mau motret, tapi sampai bawah itu nggak ada fotonya. Nggak ada foto hasil dari jepretan dia. Iya. Nggak ada. Tapi dia bilang dia mau motret, mau nyari view. Nah akhirnya siang itu gue prepare, gue nggak jadi ke puncak, gue nggak mau maksain ke puncak ya kan, kami memutuskan untuk nggak maksain ke puncak, artinya kami nginep semalaman doang, siangnya kami prepare balik. Karena ada kejadian itu mungkin. Karena itu satu, karena ada kejadian itu, yang kedua nggak mungkin kita memaksakan untuk terus naik dengan kondisi yang seperti itu gitu. Memang puncak udah dekat, tapi kalau kami kan kesepakatannya kalau semua ke puncak, kalau satu orang nggak ke puncak, ya udah kita nggak ke puncak gitu. Nah, akhirnya singkat cerita kami prepare packing beres-beres. Karena si Kelly itu udah posisinya lemes ya kan, nggak jelas lah mukanya pucat, nggak jelas lah itu dia. Matanya juga tatapannya gini-gini ya kan. Dia nggak banyak omong. Kelly itu memang yang awal gue kenal itu banyak omong, friendly ya orangnya. Habis itu dia diem aja, dia nggak ngomong nggak apa. Akhirnya prepare lah tuh kan, Nah seperti biasa setelah prepare, si Kelly kan
akhirnya depeknya si Kelly dimasukin ke dalam carrier gue berikut dengan sampah lah tuh. Ya kan, gue diamanain buat bawa carrier, gue disuruh bawa carrier, turun lah tuh. Nah pas di jalan turun itu gue di depan ya kan, si Kelly di belakang, posisinya nggak terlalu jauh. Itu si Kelly itu badannya miring terus, jadi kan kiri jurang, jadi kayak sengaja ngantemin mau ngejatuhin badannya ke jurang. Dan itu si Kelly maksudnya dia digendong atau? Digendong. Oh. Si Kelly digendong sama yang mamang gue itu Mang Akel. Harusnya kan Mang Akel bawa keril, tapi keril dibawa sama saudara gue Bang Bunyan. Ya kan? Jadi Mang Akel gendong, ya di belakangnya ada satu orang Bang Rizky lah yang nahan badannya si Kelly. Nah, karena kan gendong manusia itu kan berat ya. Nah jadi si Kelly itu kan jurang, sepanjang jalan itu kan hampir jurang semua kan. Miringin badannya, terus miringin badannya kayak ngejatuhin diri ke jurang sambil meluk si mamang gue itu. Ditahan dong sama Bang Mehmet sampai akhirnya itu nauzubillah ya. Akhirnya dia berdua jatuh ke dalam jurang. Jatuh ke dalam jurang, guling-guling. Gue ngeliat kalau misalnya nggak ada satu pohon, mungkin salah satu dari dia berdua atau dia dua-duanya tuh meninggal. Karena jurang dalam, untungnya itu ada satu pohon yang nahan. Nah akhirnya turunlah tuh kami ya kan, bantu buat naik. Itu mamang gue di sini udah besut. Karena kan jatuh guling-guling kan, ini besut, celananya agak robek. Si Kelly pun demikian. Besut. Tapi di situ si Kelly nggak ngomong, nggak paling nangis, cuman netesin air mata. Diem aja. Nah akhirnya setelah itu kami turun. Setelah kami turun singkat cerita, si Kelly masih tetap dipegang digendong sama mamang gue. Tetap setelah jatuh itu pun dia tetap berusaha untuk ngejatuhin dirinya ke jurang. Karena mungkin dia ngelihatnya itu anak kecil kali ya, makanya dia selalu ngejatuhin dirinya ke jurang. Nah, jadi pas udah naik tuh kan, udah ditolongin, naik lah tuh, udah berbesut-besut. Bang Algi, itu gue baru pertama kali ngeliat Bang Algi marah. Gue juga sebagai ponakan kesel ya kan, cuman gue nggak, masa ya dalam situasi seperti itu kita nggak perlu terlalu konflik lah atau perdebatan, dan nanti yang ada malah ini kan. Nah di situ Bang Kobel atau Bang Algi spontan, lu mau bunuh temen gua? Si Kelly dia ngomong kayak gitu ke Kelly, terus lu mau bunuh temen gua? Mungkin Bang Kobel di situ merasa, ya astagfirullahaladzim, dia emosi. Akhirnya dia balik badan, nenangin diri sebentar. Akhirnya kami jalan lanjut turun. Nah alhamdulillah kami sampai bawah. Di perjalanan pun Kelly tetap badannya itu dimiring-miringin, artinya dia berusaha untuk jatuhin badannya ke jurang. Sampai ada sekarang itu 2 orang gitu. Yang tadi kan 1 orang nahan di belakang megangin badannya, sampai sekarang ada 2 orang yang nahan badannya. Tetap si Kelly berusaha untuk ngejatuhin badannya ke jurang. Mungkin yang Kelly lihat di bawah itu karena yang dia jatuh, kan dia jatuh juga. Yang lihat anak kecil, mungkin di bawah itu ada anak kecil yang dia lihat. Nah alhamdulillah waktu itu kami sampai di pos pendakian. Di situ pun Kelly masih diem aja, nggak ngomong, nggak diem, minum, dia nggak mau makan. Nah akhirnya sampailah kamu di pos pendakian. Setelah itu kami nunggu angkot, nunggu mobil, udah prepare atau bersih, kami turun balik ke kosan Bang Bendot atau Bang Bani. Kami turun ke sana. Lagi-lagi si Kelly dengan diem aja, dipikirkan karena memang kondisi kesehatan juga menurun, ya kan. Akhirnya di situ diputuskan si Kelly itu dibawalah ke klinik dulu awalnya, dibawa ke klinik. Ternyata masih belum stabil kondisinya, ya kan. Itu kami panik lah di situ ya kan. Setelah itu si Kelly di klinik juga katanya dia bawa ke rumah sakit. Akhirnya si Kelly dirawat waktu itu. Jadi kami balik sampai di kosan itu kan, kami turun sampai siang lah ya. Sampai di kosan sore, malamnya si Kelly
rawat rumah sakit. Si Kelly dirawat rumah sakit semalaman. Itu diagnosanya pun gue nggak tahu gitu. Dirawat, besokannya akhirnya kami mutusin buat bawa balik si Kelly. Si Kelly nggak mau balik ke Jakarta, kan rumahnya di Jakarta. Si Kelly nggak mau balik ke Jakarta. Dia bilang, gue mau di sini aja. Gue nggak mau balik. Akhirnya kami berunding tuh ber-8, ya kan? Bagaimana caranya buat biar si Kelly mau balik. Akhirnya waktu itu ada mobil temannya Bang Bani, dia ada mobil ya kan. Akhirnya dipinjemin lah tuh mobil temannya Bang Bani. Akhirnya si Kelly dipaksa buat balik. Itu pun masih nggak mau. Dia bilang, gue mau di sini aja. Dengan nada yang gimana sih, dia lemes tapi berusaha untuk emosi gitu, marah. Gitu. Gue mau di sini aja sambil nangis. Itu si Kelly, dia begitu sambil nangis. Akhirnya karena udah dipaksa terus ya, jadi satu mobil itu mobil yang bersih 4 lah ya kan. Si Kelly di tengah, diempet sama 2 orang, satu orang cewek di sini, satu orang cowok, sama supir sama yang sampingnya. Akhirnya mereka balik duluan lah tuh sampai di Jakarta. Sampai di Jakarta pun masih sama. Jadi gue dapat kabar pas dia udah sampai Jakarta, itu pun masih sama si Kelly. Masih gimana sih? Masih diem gitu. Diem artinya ngomong pun tadi aja. Dia masih diem, nangis dan lain sebagainya. Singkat cerita kami balik ke rumah. Kami naik dari Cilenyi, naik bis ya kan. Dengan harapan si Kelly ya cepat kembali seperti semula gitu ya. Nah, setelah itu kami balik naik bis. Karena kan yang 3 orang tadi itu berarti kan sisa kami berenam ya, kurang lebih berenam lah. Kami naik bis, sampai naik bis itu sekitar sore atau malam gitu. Nah, jadi sampai di Bekasi itu malam ya kan. Akhirnya kami balik lagi ke base camp yang waktu sebelum berangkat di rumah orang-orang. Dan alhamdulillahnya selamat semua. Dan alhamdulillah selamat. Meskipun si Kelly pas nyampe di Jakarta ya begitu gitu, dia diem aja nangis. Masih keadaan yang sama. Nah terus itu gimana Pak keadaan Kelly sekarang? Alhamdulillah setelah 3 hari Kelly kondisinya sudah membaik ya, itu dapat kabar sudah kondisinya. Dan juga kebetulan waktu itu kan gue nggak ikut ya, karena waktu itu ada sekolah. Nah abang-abang gue tuh kakak kelas dia nengokin Mas Kelly, dan Kelly alhamdulillah kondisinya udah mulai agak baikan. Alhamdulillah. Oke teman-teman, itu cerita dari Bang Hanan, pendakiannya ke Gunung Manglayang, Bandung. Oke, dari gua dan Bang Hanan itu aja. Sekali lagi dukung terus channel ini agar gua semakin semangat bikin konten-konten selanjutnya. Mudah-mudahan teman-teman selalu sehat semuanya. Dari gua cukup sekian. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.